Shalom Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kembali lagi kita belajar dari surat Timotius. Dan hari ini kita belajar dari 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-13. Saya akan baca bagi Bapak Saudara semuanya. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perubahan yang terjadi pada masa lalu itu mempengaruhi kehidupan manusia itu di masa kini. Perubahan tersebut meliputi berbagai aspek di dalam kehidupan manusia seperti sosial, politik, ekonomi, dan juga budaya. Masa lalu merupakan masa yang telah dilalui oleh suatu masyarakat yang selalu berkaitan dengan konsep-konsep dasar yaitu waktu dan ruang. Saudara mempelajari sejarah memungkinkan manusia zaman sekarang ini yaitu setiap kita mengetahui kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia pada zaman dahulu dan kita juga bisa belajar kunci sukses daripada kehidupan daripada orang-orang terdahulu. Saudara mengetahui kelemahan dan kekurangan daripada manusia di zaman atau masa silam itu berguna bagi setiap kita di zaman ini ataupun pada masa sekarang ini. Supaya kita tuh tidak mengulangi kesalahan yang sama. Justru malah kita melakukan hal-hal baik yang berguna dan penting di dalam kehidupan kita. Saudara, manusia itu perlu belajar sejarah. Karena sejarah mengajarkan kita untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Saudara, kalau belajar sejarah itu begitu penting. Saudara, demikian juga belajar firman Tuhan itu sangat penting. Lebih penting malah. Di dalam kehidupan setiap kita ada tokoh-tokoh Alkitab. Di dalam sepanjang sejarah Alkitab ini ada begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang berhasil. Demikian juga sebaliknya ada yang gagal. Yang mana di dalam waktu mereka gagal dalam kehidupan ini, kita belajar pun juga dari kegagalan mereka. Saudara, maka dari itu Paulus mengingatkan kepada Timotius muridnya supaya dia itu bertekun di dalam membaca kitab-kitab suci dan bertekun di dalam membaca kitab suci itu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kata bertekun di sini itu memiliki pengertian memberi perhatian, menyibukkan diri. Saudara memberi perhatian, bukan hanya sekedar membaca, tapi memberi perhatian waktu membaca. Membaca di sini juga memiliki tujuan untuk mempelajari tokoh-tokoh atau kejadian-kejadian yang ada di dalam Alkitab supaya Timotius belajar tidak mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Alkitab. Malah sebaliknya, belajar hal-hal baik yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Alkitab yang ada di zaman dahulu, yaitu yang ada di dalam perjanjian lama. Saudara, kalau Timotius perlu belajar baca Alkitab, demikian juga saya percaya setiap kita perlu belajar membaca Alkitab, memberi perhatian dengan sungguh-sungguh untuk kita membaca, untuk kita merenungkan akan firman Tuhan, belajar daripada tokoh-tokoh Alkitab yang ada begitu banyak di dalam Alkitab, beserta dengan kejadian-kejadian di dalam kisah tersebut. Saudara, tujuannya apa? Tujuannya saudara, kita ini sebagai manusia menjadi manusia yang diciptakan oleh Tuhan sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kita. Supaya hidup kita itu lebih baik, supaya hidup kita itu semakin hari terus semakin baik. Bahkan hidup kita itu tidak jatuh di dalam kesalahan yang sama yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu ataupun orang-orang sebelum kita. Saudara, oleh karena itu mari mulai hari ini kita baca Alkitab. Kita merenungkan firman Tuhan dan kita melakukan firman Tuhan. Belajar dari setiap tokoh, dari setiap kejadian-kejadian yang ada di dalam Alkitab. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, waktu kita belajar firman Tuhan, waktu kita belajar Alkitab ini, saudara, secara tidak langsung kita tuh sedang mengerjakan misi daripada gereja, yaitu kesalehan yang sejati, yang mana kehidupan setiap jemaat yaitu punya relasi yang dekat, relasi yang intim dengan Tuhan. Saudara, mari sama-sama kita bertumbuh dengan pembacaan, memberikan perhatian sungguh-sungguh dalam membaca, merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, kami berdoa, kami memohon pertolongan Tuhan, agar kiranya Tuhan tolong kami, waktu demi waktu, bahkan hari ini, mulai hari ini Tuhan, kami mau belajar membaca dengan sungguh-sungguh akan firman-Mu, supaya kami belajar tidak mengulangi kesalahan yang sama, tapi justru sebaliknya, kami melakukan hal-hal baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami semua ya Bapa, sehingga kami menjadi jemaat yang memiliki kehidupan yang saleh
di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.